Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik dari perjalanan hidup seorang Imam Ahmad bin Hambal. Kala itu Imam Ahmad bin Hambal beberapa kali mendapatkan firasat untuk keluar dari kota tempat ia tinggal. Namun firasatnya tidak menunjukkan kemana dia harus pergi. Hingga setelah dia mendapatkan firasat itu datang beberapa kali kepadanya, dia memutuskan untuk pergi dari kota tempat ia tinggal. Tetapi sekali lagi arahnya dia juga belum tahu. Hingga ketika dia sudah dalam perjalanan menuju ke sebuah kota yang dia tidak tahu kemana dia harus berjalan, masuklah pada saat itu waktu maghrib, di mana pada saat waktu maghrib Imam Ahmad bin Hambal singgah di sebuah masjid. Ia menunaikan sholat maghrib di sana, kemudian ia beristirahat dan ia melanjutkan lagi untuk menunaikan sholat isya di masjid tersebut. Karena merasa lelah, karena merasa letih, Imam Ahmad bin Hambal beristirahat dan duduk di sekitar masjid tersebut. Karena terlalu lelah dan terlalu capek, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya tertidur di dalam ruangan masjid itu. Karena Imam Ahmad bin Hambal tertidur, datanglah seorang marbot dari masjid tersebut mendatangi Imam Ahmad dan membangunkannya. "Ya Syekh, bangun. Ini masjid bukan tempat untuk tidur." Karena marbot ini tidak mengetahui bahwa yang sedang tidur adalah Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diminta untuk keluar dari masjid tersebut dan marbot tersebut mengunci pintu masjid tersebut. Setelah Imam Ahmad keluar dari masjid tersebut, Imam Ahmad kembali duduk-duduk di sufah masjid, di lorong-lorong masjid tersebut. Sekali lagi karena saking lelahnya, Imam Ahmad ketika duduk di lorong itu kembali tertidur. Sang marbot ini dengan istiqomah kemudian mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Syekh, engkau tidak boleh tidur di lorong masjid ini. Carilah tempat yang lainnya untuk engkau istirahat." Persis di samping dari masjid tersebut ada sebuah toko, bahkan tempat tinggal yang juga digunakan sekaligus untuk berjualan roti. Seorang pemilik dari toko tersebut melihat bagaimana perlakuan dari marbot masjid itu mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian pemilik kedai roti tersebut memanggil Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Syekh, kemarilah. Di tokoku ini ada tempat tidur yang bisa engkau gunakan untuk istirahat." Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipersilahkan untuk istirahat di toko pemilik roti tersebut. Yang menjadi Imam Ahmad bin Hambal heran dan tercengang adalah mengapa setiap kemudian gerak-gerik dari pemilik toko ini ketika dia mengadon roti untuk dia jual, dia tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengambil gandum dia istighfar, ketika kemudian mengambil telur dia istighfar, bahkan ketika mengadon roti dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Imam Ahmad merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berbicara dengan pemilik toko roti tersebut. "Wahai Tuan, apa yang membuatmu tidak pernah berhenti untuk mengucapkan istighfar kepada Allah? Atau apa yang membuatmu tidak pernah bosan untuk kemudian mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan pada setiap aktivitasmu?" Orang pemilik kedai roti tersebut kemudian mengungkapkan kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Syekh, sesungguhnya sampai hari ini semua keinginanku tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarku ini membuat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua keinginan yang hari ini aku minta." Kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Semua keinginan sudah dikabulkan oleh Allah. Apakah kemudian masih ada keinginan yang belum Allah kabulkan kepadamu?" Kemudian pemilik kedai ini menjawab, "Semua keinginan sudah dikabulkan oleh Allah, tapi memang masih ada satu keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad bin Hambal. Pemilik toko roti ini menjawab, "Sesungguhnya sejak lama aku menginginkan untuk bertemu
dengan Imam Ahmad bin Hambal. Karena aku sangat ingin bertemu dengannya. Tapi sampai hari ini Allah belum mengizinkan untuk bertemu. Imam Ahmad bin Hambal merasa terkejut. Allahu Akbar. Sesungguhnya istighfarmu inilah yang membawaku pergi dari tempat tinggalku untuk mendatangi engkau. Sesungguhnya istighfarmu inilah yang membuat marbot masjid itu mengusir aku dari masjid hingga aku berada di tempatmu saat ini. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Karena mengetahui Imam Ahmad bin Hambal, maka orang tersebut langsung memeluk Imam Ahmad bin Hambal sembari mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kembali Allah mengabulkan setiap keinginan dan doa yang diinginkan oleh pemilik kedai tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, istighfar mampu menjadi jalan untuk terkabulnya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apa aktivitas kita, maka sebanyak apapun aktivitas kita, jangan pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan istighfar kita, Allah akan semakin mempermudah segala aktivitas yang kita jalani pada saat ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.